adalah filosofi manajemen Jepang yang telah diterapkan sejak tahun 1970 di banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Sistem ini pertama kali diterapkan oleh Taichi Ohno di pabrik Toyota dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan customer dengan penundaan minimum. Just in time berfokus pada reduksi biaya melalui pengurangan persediaan, sehingga persediaan mendekati nol atau tidak ada persediaan di gudang, yang berarti perusahaan tidak perlu menanggung biaya persediaan. Tujuan dari sistem just in time yaitu untuk menghindari wastage berkaitan dengan kegiatan produksi, waktu tunggu, persediaan yang berlebih, quality control, dan fokus pada pemenuhan keinginan pelanggan. Selain itu, sistem ini mempunyai dua tujuan strategis, yaitu untuk meningkatkan laba dan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang pertama, mengupayakan kualitas yang tinggi. Yang kedua, mengupayakan tingkat persediaan yang rendah. Yang ketiga, jalur produksi yang fleksibel. Yang keempat, perubahan struktur yang berfokus ke produk. Kelebihan dari just in time. Yang pertama, dengan tingkat perputaran persediaan yang tinggi, membuat tidak adanya barang tidak tersisa di gudang, sehingga dapat menghindari kerusakan. Proses produksi yang singkat memudahkan perusahaan untuk mengganti arus produksi suatu jenis produk atau menghentikan jika tiba-tiba pelanggan mengubah permintaan. Tingkat persediaan yang rendah dapat meminimalkan biaya persediaan. Alokasi uang tunai untuk persediaan lebih sedikit karena sedikit persediaan yang dibutuhkan. Akan terganggu jika pemasok tidak mengirimkan barang dengan tepat waktu dan dalam kuantitas yang benar ke perusahaan. Kedua, pengiriman barang oleh pemasok dapat terganggu jika terjadi bencana alam, sehingga dapat menghentikan proses produksi. Investasi dalam teknologi informasi antara perusahaan dan pemasok terhubung dalam sistem komputer. Perusahaan dikhawatirkan tidak bisa segera memenuhi permintaan karena sedikitnya stok persediaan di gudang. Sistem tradisional. Produksi. Dalam sistem tradisional, mesin dan peralatan berjenis sama ditempatkan pada satu area yang sama. Sedangkan dalam sistem just in time, semua mesin dan peralatan disatukan dalam lokasi tertentu agar aliran produksi lebih fleksibel. Pemberdayaan karyawan. Karyawan biasanya hanya melakukan pekerjaan tunggal dan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses produksi. Namun pada sistem just in time, pekerja diharuskan memiliki kemampuan ganda dan wewenang dalam proses produksi. Setup biasanya lebih sering dilakukan dalam sistem tradisional. Namun, pada sistem just in time, waktu setup dapat berkurang dengan memperhatikan rancangan alur produksi. Produksi. Pada sistem tradisional, bahan baku yang telah dibeli kemudian disimpan dan digunakan untuk diproduksi. Sedangkan dalam sistem just in time, proses produksi ditentukan oleh permintaan pelanggan, kemudian perusahaan akan merencanakan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk diproses. Pada perusahaan Pfizer. Studi kasus pada jurnal ini adalah pada perusahaan Pfizer yang berada di Bandung. Dalam studi kasus ini, peneliti mengimplementasikan sistem just in time dan membandingkannya dengan sistem konvensional yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Whipping cream, dan susu.
persediaan bahan baku untuk gula pasir. Ada persediaan bahan baku untuk whipping cream. Dan ini adalah hasil sistem just in time untuk persediaan bahan baku susu. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola persediaan bahan bakunya, perusahaan Moko Dessert masih belum mengimplementasikan sistem just in time dan masih menggunakan sistem konvensional sehingga biaya persediaan menjadi tinggi. Sedangkan sistem just in time, biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan untuk bahan baku gula pasir menjadi sebesar Rp430.500, untuk bahan baku whipping cream sebesar Rp291.071, dan untuk bahan baku susu sebesar Rp308.000. Selain itu, implementasi sistem just in time pada perusahaan Moko Dessert dapat meningkatkan efisiensi biaya persediaan serta menghemat dana perusahaan sebesar Rp3.646.429 atau tingkat efisiensinya mencapai 75% untuk bahan baku gula pasir, 83,1% untuk bahan baku whipping cream, dan 75% untuk bahan baku susu.